wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang manusia dalam perspektif Islam beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah ada pada ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan memiliki arti sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemuliaan manusia bukan hanya karena bentuk fisiknya, tetapi juga karena Allah memberikan akal dan hati nurani agar manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang mana yang buruk. Dengan potensi akal dan hati, itulah manusia diberi tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Islam, manusia memiliki dua peran. Yang pertama ya sebagai hamba Allah, yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah beribadah kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya seluruh aktivitas manusia baik belajar, bekerja maupun berinteraksi sosial seharusnya bernilai kepada ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebagai khalifah, manusia bertugas memelihara, mengelola, dan memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab. Allah menegaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah 30 ayat 30 ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa dia hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah di bumi, manusia tidak boleh merusak lingkungan, berbuat zalim, atau menindas sesama, melainkan harus menegakkan keadilan dan kebaikan. Dari dua peran besar itu muncul berbagai tanggung jawab manusia, antara lain tanggung jawab kepada Allah, yaitu menjalankan ibadah, bersyukur, dan bertakwa. Nah, yang kedua tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu menjaga tubuh, akal, dan hati dari hal-hal yang merusak. Lalu tanggung jawab kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik, menolong sesama muslim, menghormati, dan menjalin silaturahmi. Yang keempat, tanggung jawab kepada Allah, yaitu menjaga kelestarian bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu. Apabila manusia mampu menunaikan semua tanggung jawab ini, maka ia akan menjadi insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Hadirnya sebuah manusia di muka bumi ini Allah ciptakan karena Allah ingin manusia beribadah kepadanya dan menjauhi seluruh larangannya lalu mentaati peraturannya. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada harta, pangkat, atau keturunan, tetapi pada iman, takwa, dan amal soleh. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya, ketika kita telah dilahirkan ke dalam muka bumi ini, kita harus menjalankan semua peraturan atau mentaati semua peraturan yang Allah berikan kepada kita dan tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia harus berbuat baik
selalu beristighfar dimanapun berada, karena kita tidak tahu hal apa yang telah kita lakukan sebelumnya, dosa apa yang kita lakukan sebelumnya. Baik, itu sekian dari saya penyampaian materi dalam manusia perspektif dalam Islam beserta tugas dan tanggung jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.